Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Membaca Al-Quran secara tartil. Mari sama-sama kita melafalkan huruf hijaiyah. Namun, sebelum itu, marilah kita simak lagu berikut ini. A, bata, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, vo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. A, bata, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, vo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, langsung aja kita ke huruf yang pertama, yaitu alif. Dibacanya A. Jadi, alif itu makhrajnya atau tempat keluarnya itu ada di tenggorokan bagian pangkal. Jadi, jika ini kita ibaratkan sebagai tenggorokan dan ini sebagai lidah. Nah, yang dimaksud tenggorokan bagian pangkal itu bagian sebelah sini. Lalu ini tengah tenggorokan, lalu ini tenggorokan bagian ujung. Ya. Jadi alif itu ada di tenggorokan bagian pangkal. Bacanya A. Dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafas. Ingat, A. Jahar tidak mengalir nafas. Contohnya A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Nah, selanjutnya huruf Ba. Huruf Ba itu persentuhan antara kedua bibir atas dan juga bibir bawah. Jadi menempel. Ba. Sifatnya itu jahar, tidak mengalir nafas. Contohnya ba, bi, bu, bab, bu, bam, bani, babena. Oke. Juga ba ini mempunyai sifat qalqalah atau memantul. Jadi sifat memantul atau qalqalah ini ada apa aja? Contohnya itu seperti baju di toko. Ba, jim, dal, po, ko. Jadi ada berapa? Ba, jim, dal, po, ko. Ada 5. Selanjutnya di huruf ta itu makhrajnya atau tempat keluarnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ta. Juga dia sifatnya hamash atau mengalir nafasnya. Jadi ta, at, at. Jadi seperti ada nafas yang mengalir. Contohnya ta, ti, tu, bat, tu, ta, tani, tat, na. Gitu ya. Selanjutnya ke huruf sa. Sa itu makhrajnya ada di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Ingat, ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Contohnya as. Dia sifatnya mengalir, hamash. Contohnya sa, si, su, bas, su, sa, sani, sasna. Gitu ya. Oke, selanjutnya huruf ja. Huruf ja ini ada di tengah lidah. Jadi tengah lidah, nih misalkan ini lidah kita. Lidah, ini tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tahu ya langit-langit? Jadi ja. Dan sifatnya dari huruf ja ini jahar,
tidak mengalir nafas. Tidak mengalir nafas. Contohnya ja, ji, ju, baje, ju, jang, jani, jajena, gitu ya. Juga ja itu ada sifat kolkolah atau memantul. Tadi baju di toko kan ada ja. Ja itu sifatnya kolkolah atau memantul. Aje, gitu. Aje. Selanjutnya ada huruf H. H itu makrojnya ada di tenggorokan bagian tengah. Tadi seperti saya bilang, tenggorokan bagian tengah. Tadi ini apa? Pangkal tenggorokan. Ini tengah tenggorokan dan ini ujung tenggorokan. Jadi H ini tempatnya ada di tengah tenggorokan dan dia sifatnya hames, mengalir nafasnya. Ingat, hames. Contohnya begini. Ha, hi, hu, bah, hu, ha, hani, hahna. Ya. Nah, mari kita lanjut. Selanjutnya ada huruf kho. Kho di sini makrojnya ada di tenggorokan bagian ujung. Tenggorokan bagian ujung. Tadi apa? Ini tengah, pangkal, dan ini ujung. Kho ada di bagian ujung dan dia sifatnya hamesh atau mengalir nafasnya. Contohnya kho, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna. Gitu ya. Ya, selanjutnya ada huruf dal. Dal itu makrojnya ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dan dia sifatnya itu jahar, tidak mengalir nafas. Contohnya da, di, du. Baik, mari kita lanjut. Huruf dal. Huruf dal makrojnya ada di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas dan sifatnya itu jahar atau tidak mengalir nafas. Jadi contohnya ad itu nggak ada nafas sama sekali, nggak ada nafas yang keluar kan. Da, di, du, bade, du, dang, dani, dadena, gitu ya. Selanjutnya huruf zal. Huruf zal makrojnya ada di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas dan dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafasnya. Contohnya za, di, zu, baz, zu, zang, zani, zazna, ya. Selanjutnya huruf ro. Ya, huruf ro makrojnya itu ada di ujung lidah mengarah ke langit-langit lebih dalam daripada nun. Ya, ro ujung lidah mengarah ke langit-langit lebih dalam daripada nun dan dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafasnya. Dan juga dia mempunyai sifat inhiraf atau penyimpangan makhraj. Seperti contohnya ketika sebelumnya itu fathah atau dhammah itu bacanya tebal, aru. Sedangkan jika sebelumnya itu kasroh maka dibacanya ir. Dia rahangnya tipis ya. Jadi huruf ro mempunyai penyimpangan makhraj tergantung harokat sebelumnya apa, gitu ya. Selanjutnya huruf ro itu mempunyai sifat takrir atau bergetar. Aru, bisa didengar aru, ya begitu. Contohnya rori, ru, baru, ru, ror, rori, rorna, gitu ya. Selanjutnya huruf zai. Huruf zai makrojnya ada di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Selanjutnya sifat-sifatnya itu dia
Yang pertama jahar atau tidak mengalir nafasnya. Selanjutnya dia mempunyai sifat sofir atau berdesis. Zzz. Ya begitu. Contohnya seperti zazi zubaz zuzan zani zazna. Dia berdesis ya, sofir, berdesis. Selanjutnya huruf sa. Huruf sa makhrajnya ada di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sama seperti huruf zai tadi ya. Tapi yang membedakan huruf sa ini sifatnya hamash atau mengalir nafasnya. Jadi huruf sa ini hamash atau mengalir nafasnya. As itu bisa kita rasakan ada udara yang keluar, itu berarti mengalir nafasnya. Selanjutnya dia juga mempunyai sifat sofir atau berdesis. Ya, sa si su bas su sa sa ni sasna gitu ya. Selanjutnya huruf sya. Huruf sya makhrajnya ada di tengah lidah atau mengarah ke langit-langit. Jadi tengah lidah mengarah ke langit-langit, dan dia sifatnya hamash atau mengalir nafasnya. Dan dia juga mempunyai sifat yang namanya tafashi atau udara menyebar. Jadi ketika kita mensukunkan huruf sya ini ash, maka ada udara yang menyebar gitu ya. Contohnya syashi shubash shushan shani shashna. Ya begitu ya. Selanjutnya huruf so. Huruf so makhrajnya ada di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Dia memiliki sifat hamash atau mengalir nafasnya, dan juga dia mempunyai sifat sofir atau berdesis. Jadi jika kita mensukunkan as, maka terdengar seperti berdesis ya, memang berdesis gitu. Contohnya as so si su bas su so ni sosna gitu ya. Baik, yang selanjutnya huruf bo. Huruf bo terdapat pada tepi lidah mengarah ke gigi geraham. Tepi lidah mengarah ke gigi geraham. Jadi bo dia jahar. Sifatnya jahar. Tadi jahar apa? Jahar adalah sifat tidak mengalir nafasnya. Selanjutnya bo juga mempunyai sifat istitolah. Istitolah itu memanjang makhrajnya. Contohnya begini, jika kita sukunkan au, itu serasa mengalir, memanjang makhrajnya. Au. Contohnya bodi bubab bubang boni bobna gitu ya. Baik, yang selanjutnya ada huruf po. Huruf po makhrajnya itu ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, dan dia sifatnya jahar, tidak mengalir nafas. Contohnya po pi pu bapo poni popona ya. Dan dia juga mempunyai sifat kolkolah atau memantul. Selanjutnya ada huruf vo. Huruf vo makhrajnya ada di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Sifatnya jahar atau tidak mengalir nafas. Contohnya vo vi vu bav vu vong voni vovna gitu ya. Selanjutnya huruf a. Huruf ain ya. Makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian tengah.
tenggorokan bagian tengah dan sifatnya ia jahar atau tidak mengalir nafas. Contohnya bar, ya, gitu. Selanjutnya ada huruf gho, yaitu makrojnya ada di tenggorokan bagian bawah. Gho itu makrojnya ada di tenggorokan paling ujung, ya, dan dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafas. Contohnya ghori, baru, ghon, ghoni, ghorna, begitu ya. Selanjutnya ada huruf fa. Huruf fa makrojnya ada di ujung gigi atas bertemu dengan badan bibir bawah. Ujung gigi atas bertemu dengan bibir bawah, ini ya, fa. Dan dia sifatnya hamash atau mengalir nafasnya. Contohnya begini, fa, fi, fu, baf, fu, fa, fani, fafna, gitu ya. Selanjutnya ada huruf ko. Huruf ko ada di pangkal, makrojnya ada di pangkal lidah ke langit-langit, ya. Di atasnya huruf kaf. Nah, dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafas. Contohnya koki, kubako, kukong, koni, kokona. Dan dia juga mempunyai sifat kolkolah atau memantul. Ko, ako, bako, gitu ya. Selanjutnya ada huruf kaf. Makroj huruf kaf itu ada di pangkal lidah ke langit-langit bagian bawah ko. Jadi dia sifatnya hamash. Hamash itu mengalir nafasnya. Contohnya kaki, kubak, kukang, kanikak, nah, gitu ya. Dia seperti ada nafas yang mengalir gitu. Selanjutnya ada huruf lam. Baik, huruf lam tadi selain ada huruf sifatnya jahar atau tidak mengalir nafas, dia juga mempunyai sifat inhiraf atau penyimpangan makhraj, sama seperti huruf ro tadi. Selanjutnya kita ke huruf mim. Huruf mim makhrajnya ada di kedua bibir dengan tambahan gunnah atau getaran dengung ke hidung. Selanjutnya sifatnya itu jahar atau tidak mengalir nafasnya. Contohnya mami, mumam, mumam, mani, mamna, gitu ya. Dia dengung. Selanjutnya ada huruf nun. Makhraj nun itu ada di ujung lidah langit-langit bawah. Dari langit-langit huruf lam disertai gunnah atau dengung di hidung. Dia juga sifatnya jahar atau tidak mengalir nafasnya. Contohnya seperti ini, an, dia masuk ke hidung ya, an, gitu. Contohnya nani, nunan, nunan, nani, nanna, gitu ya. Selanjutnya ada huruf waw. Huruf waw itu huruf waw asli kedua bibir dengan posisi monyong seperti mengucapkan huruf u. Wow, seperti mengucapkan huruf u, ya. Dan juga dia mat jauf atau rongga yang terbentang dari tenggorokan hingga lidah. Dan dia juga memiliki sifat jahar, tidak mengalir nafasnya. Dan dia juga mempunyai sifat lain atau lembut dalam pengucapan. Contohnya au miskina, gitu ya. Jadi tidak boleh au miskina, tapi dia mempunyai sifat apa tadi? Sifat lembut dalam pengucapannya. Jadi au miskina, gitu ya. Selanjutnya ada huruf H. Huruf H itu makrojnya dari tenggorokan paling pangkal. Tadi apa? Tenggorokan paling pangkal. Terus sifatnya itu hamash atau mengalir nafasnya. Contohnya hahi, hubah, huhan, hani, hahna, gitu ya. Mengalir nafasnya. Huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya makrojnya ada di rongga yang terbentang dari tenggorokan hingga lidah. Selanjutnya lidah bagian tengah mengarah ke langit-langit.
dan dia sifatnya jahar atau tidak mengalir nafasnya. Dan dia juga mempunyai sifat seperti wawu tadi, yaitu layin. Yaitu layin adalah lembut dalam pengucapannya. Misalkan ainama gitu ya, bukan ainama tapi ainama begitu ya. Jadi dia mempunyai sifat lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat dan semoga berkah, dilancarkan ilmunya, dan semoga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.